Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kelompok 18 pemrograman simulasi di sini akan menjelaskan tentang proyek UTS kami, yaitu prediksi suhu berdasarkan rata-rata intensitas hujan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukif Fatur Rahman, NRP 15 2018 016. Dan saya Ibnu Farhan Shihab, NRP 15 2017 061. Di sini eh, karena di sini prediksi suhu berdasarkan rata-rata intensitas hujan, di sini kita mengambil datasetnya dari Kaggle berupa JSON. Nah, di sini ada contoh JSON-nya. Mangga, Kang, bisa dijelaskan? Ya, jadi di sini yang kita gunakan adalah X dan Y-nya, di mana X-nya ini kita inisialisasikan sebagai intensitas hujannya dan Y-nya itu sebagai suhu. Ya. Lalu kita di sini bisa meload data, ekspor data, lalu melakukan prediksi. Nah, untuk yang pertama, untuk yang load data itu di script regression di sini. Nah, di sini berada di function yang load data untuk button load data. Nah, di sini kita memanggil JSON utility itu untuk memanggil file JSON berupa JSON. Lalu di sini kita yang n-nya ini adalah sebagai jumlah banyaknya data. Nah, di sini kenapa rainfall? Karena di sini ada key-nya yaitu rainfall. Jadi kita mengambil data di dalam key yang rainfall ini. Jadi kita looping, kita masukkan ke X dan Y. Nah, di X dan Y ini adalah berupa tipe data list dalam bentuk integer. Lalu di sini di load data ini ada beberapa fungsi, yaitu ada fungsi sigma, terus ada sigma xy, ada konstanta, koefisien, korelasi, hubungan, kekuatan, koefisien determinasi, dan kontribusi variabel lain. Nah, ketika button load data ini dipencet, maka akan memanggil load data, lalu akan mengeksekusi bagian coding yang ini. Nah, show text ini fungsinya adalah menampilkan seluruh kalkulasi atau perhitungan yang sudah dibuat ke teks yang ada di aplikasi. Nah, misalnya untuk yang sigma, ini untuk menghitung sigma atau menghitung jumlah total dari suatu banyaknya data, misalnya karena datanya itu ada misalnya ada 4 atau ada 5, maka kita totalkan menggunakan fungsi sigma ini. Lalu di sini kalau misalnya sigma x pangkat 2, maka di sini kita masukkan nilai datanya itu berapa saja, terus di sini true. Nah, kalau misalnya true itu bahwa dia itu akan memanggil power atau mempangkatkan 2 di setiap datanya untuk dijumlahkan hasilnya. Lalu di sini ada yang sigma y juga sama, kita tinggal masukkan data y-nya yang berupa list tadi, lalu yang sigma y pangkat 2 itu sama data y, true. Nah, kalau true berarti ada pangkat 2-nya. Lalu sigma xy, nah kalau sigma xy ini akan mengkalikan nilai x dengan y. Kemudian yang konstanta, nah kalau yang konstanta ini kita mengacu pada rumus yang ada di sini. Jadi konstanta itu adalah yang A. Jadi saya bagi dulu antara atas sama bawah. Jadi yang atasnya itu ada sigma X, sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y atau sigma Y XY dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2.
Nah, maka di sininya kita hanya memanggil tiap fungsi yang sudah dibuat tadi, yang sigma tadi. Begitu pula dengan yang koefisien, mengacu dengan rumus yang ada di sini. Jadi yang N-nya itu banyaknya data. Lalu yang korelasi, nah untuk korelasi di sini ada rumusnya. Jadi kita mengacu pada rumus ini, sama tinggal dimasuk-masukkan saja antara sigma XY, lalu sigma dari X dikali sigma Y, dan lain-lain. Lalu karena di sini ada akar, banyak ada akar, jadi sini kita memanggil mat.skrt. Yang skrt-nya itu di dalamnya itu ada yang bawah kiri. Yang bawah kiri itu berarti yang ini, yang bawah kanannya ini. Jadi dipisah untuk mempermudah dalam codingnya. Lalu untuk hubungan, nah kalau misalnya hasil dari korelasinya itu kurang dari 0, maka dia itu hubungannya negatif. Kalau misalnya lebih dari 0, dia itu positif. Lalu di sini yang kekuatan, nah karena kekuatan ini hanya harus nilai korelasinya itu harus berupa absolut, jadi tidak memandang plus atau minus dalam korelasinya, maka kita memanggil fungsi mat.abs atau membuat si si nilai korelasinya ini menjadi absolut. Nah, jika korelasinya itu kurang dari 0,2, dia akan sangat lemah. Nah, kalau misalnya berada di antara 0,2 dan 0,4, dia itu lemah. 0,4 dengan 0,6 itu sedang, 0,6 dengan 0,8 itu kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Ya, sangat kuat. Oke, kalau misalnya nggak ada else, itu tidak terdefinisi. Oke. Terus di sini ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu yaitu R pangkat 2 dikali 100%. Jadi kita korelasinya dipangkatkan 2 dikalikan 100. Lalu untuk kontribusi variabel lain, kita hanya mengurangi 100 dikurangi koefisien determinasi. Jadi fungsi-fungsi ini ada untuk mempermudah ketika melakukan perhitungan seperti misalnya yang korelasi ini, karena sama-sama menggunakan sigma, ada sigma X, sigma Y, sigma XY, dan lain-lain. Jadi kita membuat fungsi untuk setiap perhitungannya. Kemudian di sini ada button export data yang akan dijelaskan oleh Kang Ibnu, mangga. Ya, untuk button ekspornya itu di sini berada di script regresi yang dengan function export CSV, di mana di sini ada open folder panelnya itu sebagai di mana nanti pada saat ditekan si buttonnya akan muncul folder yang ingin kita pilih untuk menyimpan file simpanan tersebut yang berupa CSV. Nah, setelah itu ada file name-nya itu adalah export_cuaca.csv. Jadi setiap file yang kita simpan dari menekan button si export tadi itu akan mempunyai nama export_cuaca.csv. Nah, setelah itu di dalam file CSV tersebut di sini ada konstanta, koefisien, korelasi, hubungan, kekuatan, dan semacamnya. Di mana itu ada di line pertama pada saat excel.csv ini itu dibuka. Setelah itu di line keduanya itu adalah nilai-nilai atau hasil yang sudah didapat sebelumnya. Nah, jadi kayak konstantanya itu berapa, koefisiennya berapa, korelasinya berapa, nanti akan muncul di sana. Selanjutnya untuk button prediksi, di mana button prediksi ini juga sama berada di script regresi dengan function prediksi. Nah, di sini jika show data
atau button load data itu tidak ditekan, maka si prediksi ini tidak akan memunculkan apapun. Dan sama juga jika input field text-nya itu nggak diisi, maka si prediksinya ini tuh nggak akan memunculkan apapun. Tapi jika keduanya ini sudah true atau sudah dilaksanakan, bakalan menghasilkan inputan berupa data-data yang tadi sudah didefinisikan, kayak contohnya konstanta dan semacamnya. Terus di mana si input teksnya ini kita mengisikan nilainya ini ke dalam sebuah rumus, yang rumusnya itu coba tadi Bentar ya. nah ini. Jadi rumusnya itu nanti masuk ke sini, yang Y sama dengan 1,73 ditambah 0,08 dikali X. X-nya ini itu adalah nilai yang dituliskan di dalam intensitas hujan ini, di text field-nya ini. Oke, kita lanjut ke ini aja, ke alurnya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Ibnu, jadi alurnya itu kita harus memanggil dulu load datanya. Kalau misalnya enggak, misalnya ini tulis 45, prediksi, bentar, diulangi lagi. Misalnya sebelum di load data ya, nah, tidak akan muncul apapun, atau harus show data dulu. Nah, di load data, maka langsung muncul modelnya, terus konstantanya, koefisiennya, korelasi, hubungan, kekuatan, koefisien, dan kontribusi variabel lain. Jadi yang ini tuh berdasarkan perhitungan yang ada di dataset. Jadi dataset banyaknya dataset dengan nilainya itu sangat berpengaruh pada hasil yang ada di sini. Jadi kita juga bisa melihat di sini di game object script, di sini ada X sama Y yang tadi, yang X-nya itu adalah intensitas hujan, yang Y dan Y-nya itu adalah suhu, rata-rata suhu. Bisa dilihat dari inspektor, karena tadi berupa public dan juga berupa list bentuknya. Terus di sini kita mencoba masukkan nilai intensitas hujannya. Nah, intensitas hujan ini berdasarkan mm atau milimeter biasanya, atau juga liter per meter persegi kalau misalnya untuk intensitas hujan satuannya. Misalnya kita ketikkan 70, misalnya intensitas hujannya 70 diprediksi, maka muncul suhunya. Nah, suhunya ini dalam bentuk Celcius. Ini suhunya 7,22 sekian. Nah, juga di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu kayak gini, besar hubungan antara intensitas hujannya itu adalah 0,405 sekian, itu berasal dari korelasi, di mana jenis hubungannya itu positif dan kekuatannya itu sedang. Lalu besar kontribusi variabel intensitas hujan terhadap suhu ini 16,4, yang ini, atau koefisien determinasi. Lalu sedangkan 83,6% merupakan kontribusi dari variabel lain. So, dari sini. Kalau misalnya ingin ekspor data, nah di sini tuh ada ini, ada pop-up yang seperti Kang Ibnu jelaskan. Nah, jika sudah, maka ada ini, data exported successfully. Di sini, nah yang di sini, ini adalah file CSV-nya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Kang Ibnu, jadi di line pertamanya ini ada berupa deskripsinya, yaitu konstanta, koefisien, korelasi, dan lain-lain. Di sini nilainya. Nah, ini kan modelnya. Terus ini nilai input itu dari yang sini, inputnya. Di
Di sini hasil atau prediksinya lah. Seperti itu. Paling sekian dari kelompok 18. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.